Oke, selamat malam. Teman-teman, apa kabar semua? Saya harap sehat-sehat semua ya. Gimana, hujan nggak? Kalau di planet Bekasi ini hujan dari tadi sebelum maghrib. Di tempatnya teman-teman hujan nggak? Malam ini sudah reda ya? Oke, jumpa lagi dengan kelas mini Gamble hari Sabtu tanggal 27 Maret. Kali ini edisinya berjudul COVID-19 cerita di sekitar kita. Apa sih yang teman-teman rasakan selama pandemi? Bosen? Ya, karena ruang gerak kita jadi terbatas ya. Bingung kapan ini akan berakhir? Ya, pasti itu semua merasakan. Saya juga merasa bosen. Tapi gini teman-teman, ternyata di balik kondisi yang membosankan ini, banyak sekali cerita yang terjadi di sana. Kali ini kelas mini kedatangan tamu istimewa, ada Mita dari STC Steladus 99 ya. Kemudian Mbak Retno dari 94, ini teman seangkatan saya beserta Pak Bambang dan Ibu Sunarni. Selamat malam Bapak Ibu. Nanti juga sehat-sehat nggih? Sehat. Oke, nanti juga akan ada Dokter Nanda. Dokter Nanda dari Rumah Sakit Sarjito kebetulan sedang dalam perjalanan pulang, jadi kita tunggu aja. Oh ya, malam ini kita selain pembicaraannya soal COVID, kita juga akan sharing apa sih yang kita dapatkan hikmah dari kejadian ini. Oke, tanpa berpanjang kata, saya mau memperkenalkan teman saya Retno. Ret, boleh dong kita diceritain waktu dirimu sekeluarga ya kalau enggak salah? Ya, tiga keluarga. Oh ya, 3 keluarga? Ya, 3 keluarga. Oke, siapa aja? Saya, suami, ibu, bapak, adik, terus istrinya adikku sama 2 keponakan yang balita. Oke. Itu kapan terjadinya sih? Kalau terjadinya itu kan waktu itu tanggal 9, tepatnya sih tanggal 9 Januari. Nah, waktu itu memang ibuku kan sakit ya, ngeluh meriang gitu, nggak sakit sih, meriang karena kedinginan. Karena saya beda rumah ya sama ibu, jadi kan waktu ibu ngendiko sakit gitu, saya ke rumah ibu. Nah, biasa orang Jawa kan pasti kerian. Iya. Kerian, terus ya kami rayu-rayu, ayo Bu, nggak apa-apa, tes. Kita juga nggak ada kepikiran sama sekali kalau ibu itu akan ini ya positif. Ya udah, sudah dirayu-rayu, terus akhirnya ya kami bawa ke lab waktu itu. Bawa ke lab, nunggu hasil, kok semuanya udah pada dipanggil, kok tinggal ibu waktu itu yang belum dipanggil hasil labnya itu. Oh, ternyata ya udah, terus saya dipanggil, ternyata hasil labnya ibu itu positif waktu itu. Udah positif itu. Terus karena terus terang kami kan nggak tahu SOP-nya ya, SOP untuk penanganan COVID itu seperti apa. Habis itu tuh terus terang aja Jogja itu hujan deras gitu. Jadi saya nganter ibu nyari rumah sakit. Saya sempat 3 rumah sakit ditolak. Ke Panti Rapih karena memang pelayanan untuk COVID itu hanya sampai jam 5 sore. Terus waktu itu akhirnya yang terakhir itu ke Harjolukito. Ke Harjolukito juga ditolak karena memang di sana kondisi penuh. Ya, karena hujan deras otomatis kan ini ya, mobil itu kan kami tutup. AC kami hidupkan. Ya, saya sama suami ya udah kita pasrah aja karena tahu kan kalau kondisi virus ya ditutup, konsekuensinya AC-nya udah masuk, AC-nya hidup, udahlah pasrah. Iya. Terus
dari Harjolukito karena sudah jam 12 malam, ibu juga sudah sayah gitu. Saya pulang waktu itu, saya ke rumah ibu. Itu kan waktu itu anak saya 3 saya ajak semua waktu itu ke rumah ibu. Tapi setelah hasilnya ibu positif, anak-anak di rumah ibu jam 12 malam itu saya suruh mandi dulu, ganti baju, terus akhirnya ibu ya sare di rumah, saya langsung pulang kan ke rumah. Tapi waktu itu saya anak-anak itu udah pisah kamar semua, anak 3 itu udah pisah kamar, saya tetap sama suami kan. Terus ya udah waktu itu belum merasakan apa-apa karena nggak dirasakan apa-apa. Tapi kan waktu itu hari Sabtu, terus hari Minggu itu saya nganter ibu PCR mandiri waktu itu. Terus saya, suami sama 3 anak saya itu tes antigen waktu itu. Sudah tenang sih, saya antigen itu berlima, kita itu negatif semua antigennya kami karena Minggu kan nggak ada yang buka waktu itu, saya langsung ke bandara, 5 itu antigen itu negatif semua. Kita udah agak tenang, tapi habis nganter ibu PCR sampai pulang ke rumah itu kan hari Minggu, hari Senin itu suami sudah demam. Waktu itu suami udah nggak enak badan. Tapi untuk sekedar sharing ya, kalau di Jogja itu kan, jadi pertama kali saya nggak tahu harus bagaimana. Banyak kan sekarang yang kena COVID tapi nggak tahu harus langkahnya itu bagaimana. Nah, kalau SOP yang di Jogja itu kalau kena COVID langsung lapor RT, RW, kampung. Kalau di tempat saya kan dukuh ya namanya, karena neng deso ya namanya itu dukuh. Nah, setelah lapor Pak Dukuh, saya dikasih kontak person untuk nakesnya, tenaga kesehatan. Dari tenaga kesehatan itu dipantau terus. Waktu itu hari Minggu itu ibu udah kami laporkan ke pihak pemerintah RT RW kelurahan itu, ibu sudah saya laporkan karena hasilnya memang positif. Saya ya karena saya pegawai ya, jadi saya juga ya alhamdulillahnya itu UGM ada Satgas COVID-nya. Saya terus lapor Satgas COVID. Senin itu saya direkomendasi untuk tes PCR. Nah, Senin saya tes PCR, suami juga ikut lagi walaupun Minggu itu tuh negatif semua berlima. Ternyata hari Selasa suamiku antigen, aku PCR belum keluar, hasilnya ternyata positif suami. Waduh, ya udah, terus hari Selasa itu positif. Sebelum hasil keluar, anakku kan udah saya ungsikan dulu. Nah, dari situ ya udah, saya udah dikasih tahu sih sama saudara, sebetulnya nanti kalau hasil PCR-mu itu positif, jangan kaget, bilang gitu. Tapi yo namanya manusia ya, lihat hasil itu udah langsung badannya nggak enak lah ininya, wah udah semuanya jadi penyakitnya keluar semua itu. Yang bampet hidung, terus gejalanya itu kalau aku sih bampet hidung. Jadi kayak pilek gitu ya? Ya, kayak pilek, tapi nggak keluar, jadi nggak bisa keluar airnya itu nggak bisa keluar, ingusnya nggak bisa keluar, terus cuma batuk. Nah, terus hari berikutnya itu mual, aku mual, muntah, terus hari keberapa itu diare. Hari keberapa itu diare, udah badan udah linu-linu semua. Aku sejak PCR itu hari Selasa udah badanku udah nggak enak, pokoknya nggak enak semua. Aku udah nggak turun tempat tidur. Kalau kena air itu menggigil, jadi nggak meriang, tapi kalau kena air itu menggigil. Ya udah, terus ya karena saya itu kan udah lapor juga ke nakes yang di Bantul itu, jadi ya terus kalau aku sih
mau apa ya, tetangga bilang, "Loh itu di parani ambulan itu udah nggak inilah, ya wes nggak apa-apa karena gimana lagi." Ya aku 5 hari di rumah itu dapat kunjungan itu 3 kali. Memang aku minta gitu loh, karena kalau enggak kan nggak ada penanganan di rumah, nggak ada siapa-siapa, cuma sama aku sama suami. Aku sudah ini ya, udah 3 hari itu udah nggak bisa apa-apa, malah tapi kuncinya itu tetap harus makan. Memang benar itu Dokter Tirta itu harus makan, makan, makan. Oh ya. Oh, memang aku nggak berhenti makan. Memang nggak ada rasanya atau nggak apa-apa, pokoknya ada yang ini, yang apa ya, kalau aku kan di desa, jadi dulu kan aku kan kegiatan cantelan di kampung. Nah, cantelan sayur-sayur itu. Sekarang waktu sakit sampai 2 bulan itu masih ada tetangga yang nyantel ke itu bahan makanan itu. Udah pokoknya saya dicantel mentahan gitu. Matang. Sayur mentah. Oh, sudah matang. Ada yang sayur. Kalau yang pas aku sakit kemarin pada nyantel ke makanan matang itu. Di pagar gitu ta? Di pagar. Jadi pokoknya apa yang dicantel ke di situ aku makan. Itu. Terus hari ketiga itu suamiku nggak mau makan, udah karena nggak nafsu makan, suamiku nggak mau makan, terus ya itu imunnya langsung drop, langsung drop. Jadi ya itu memang kuncinya harus makan sih. Itu suamiku drop, terus ya itu saturasinya turun terus, jadi sekitar 92, 89, 92, 89 itu. Dan ini sih panas tinggi 39 gitu terus. Ya akhirnya hari kelima itu kami dirujuk ke rumah sakit karena kondisi suami kan udah sesak nafas. Jadi ya kami dirujuk ke rumah sakit. Saya dapat 5 hari di rumah sakit, boleh pulang. Tapi suamiku belum bisa pulang karena tergantung alat bantu kan. Terus karena waktu itu memang di Jogja kan saya itu dibawa ke rumah sakit lapangan, jadi khusus COVID. Tapi memang fasilitasnya sangat minim. Fasilitas sangat minim itu rumah sakit lapangan Bambang Lipuro Bantul. Akhirnya hari kelima suamiku dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, di sana baru dapat penanganan ya diinfus. Ya terus dikasih oksigen. Nah, itu baru bisa ini. Tapi ya memang selama 12 hari itu suamiku nggak bisa lepas dari oksigen. Oke. Selama kamu opnam itu, Fred, Bapak sama Ibu juga opnam? Opnam, bapakku opnam. Jadi kan setelah nakes aku telepon bapak ibu nakes itu, terus ibuku disarankan untuk ke Hermina itu. Oh gitu. Hari ketiga ya Bu. Jadi kita itu berdelapan, rumah sakitnya beda semua. Jadi aku sama suamiku itu di rumah sakit Bambang Lipuro itu pertama, terus ibu sama bapak itu di Hermina. Terus adikku sama anaknya yang nomor 1 karena dia ya ada gejala tapi enggak ya termasuk ringan, dia di Wisma UGM. Terus istrinya sama anaknya yang kecil yang 7 bulan ya, 8 bulan itu di RSA. Jadi kita berdelapan itu nyebar semua. Jadi pikirannya udah ke sana. Gitu. Kalau ini sih kalau ya. Jadi kalau seandainya kita udah didiagnosa positif gitu, memang sebaiknya di rumah itu ada oximeter, ada ini termogan, sama ada ini tensi. Kalau aku soalnya kan suami juga hipertensi, jadi itu sih kalau sharingnya. Oke, terima kasih. Di tengah-tengah kita sudah hadir Dokter Nanda, lengkapnya Dokter Nur Rahmi Ananda, SPPD, spesialis penyakit dalam ya Dok. Selamat malam Dok. Malam, selamat malam Bapak Ibu. Ini terima kasih loh Dok,
ini baru pulang kantor ya, langsung gabung. Rumah sakit, iya. Dokter sehari-hari di Sarjito? Saya di Sarjito, ya. Oh, Saya di gitu. Ini di titelnya dokter ada Finasim, itu apa ya dok? Oh itu fellow aja, fellow fellow Indonesian Internal Medicine Association. Jadi ya penyakit dalam. Penyakit dalam. Biasanya sudah lebih dari 5 tahun yang baru bisa dapat fellow. Oh, oke. Baik dok. Ini tadi Mbak Retno menceritakan awal mulanya dia sekeluarga terjangkit COVID. Ternyata seru ya. Terus ini dok, tadi Mbak Retno kan ini ada pesan bahwa kita punya apa Mbak tadi, oximeter, terus termogan gitu ya, sama alat tensi. Sebenarnya kalau untuk itu kan karena kasusnya khusus ya dokter. Kalau untuk kita keluarga biasa yang belum terkena, yang harus dipunya apa dok? Untuk jaga-jaga. Ya. Tadi betul sekali sharingnya, saya tadi mendengarkan sharingnya, terima kasih sharingnya. Dan memang kalau untuk yang sudah terpapar dan isolasi mandiri itu memang sangat diperlukan itu oximeter, karena COVID ini kan ada yang mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar ada hipoksia ya. Jadi sebenarnya kadar oksigen dalam darahnya sudah turun tetapi tidak terasa. Jadi penderitanya memang tidak merasakan sesak nafas, tapi sakjane ya. Sakjane campur-campur bahasa Jawa. Tapi sebenarnya kadar O2 dalam jaringannya tuh sudah turun. Nah, jadi wajib tuh oximeter. Nah, kalau yang tidak terpapar COVID dalam kondisi sehat sih ya alat yang disediakan tidak perlu cek oximeter tiap hari sih. Kalau dalam kondisi sehat paling cek daya tahan tubuh, peduli simptom ya, nggak enak badan. Zaman sekarang nggak enak badan, flu kayak gitu segera diperiksakan. Itu saja. Tidak perlu pulse oximeter. Pulse oximeter hanya pada mereka yang memang sudah confirm dan isolasi mandiri. Oke. Dok, kan ini cirinya persis serupa tapi tak sama ya dengan flu. Ada ciri khas khusus nggak sih bahwa ini COVID? Ya, COVID ini memang gejalanya kan bervariasi ya. Ada yang gejala ringan. Kita kalau ada satu penderita COVID, kita harus memetakan nih, dia masuk di COVID yang ringan, COVID yang sedang, atau COVID yang berat. Kalau COVID yang ringan itu hanya kayak flu biasa, memang nggak bisa dibedakan. 90% pasien demam, kemudian ada nyeri telan ya. Tetapi yang khas pada COVID memang dikatakan anosmia. Jadi tidak bisa membau atau ada gangguan indera perasa. Tapi itu juga cuma ya sekitar 80%. Artinya tetap aja yang 20% tidak merasa seperti itu. Berarti dok yang disebut OTG, orang tanpa gejala itu indikator awalnya kalau dia sudah tidak bisa merasakan rasa, terus juga tidak bisa membau, itu udah tanda-tanda awal. Begitu kan? Kalau OTG itu benar nggak ada gejala, Mbak. Jadi benar-benar kalau OTG kan namanya OTG itu kan orang tanpa gejala. Jadi nggak ada gejala sama sekali. Biasanya OTG itu ketahuannya karena dia kontak erat. Jadi misalnya dia habis makan sama temennya gitu, terus temennya ternyata bergejala, terkonfirmasi COVID, terus kan di screening tuh di investigasi kontak yang deket sama orang-orang yang satu ruangan atau makan bareng atau yang termasuk kontak eratnya tuh terus di swab semua. Nah, swab semua ketahuan positif ya dia berarti terkonfirmasi COVID tapi asimptomatik atau tanpa gejala. Kalau sudah ada gangguan indera perasa ya namanya COVID ringan. Jadi kan ada COVID ringan, ada sedang, ada berat tuh. Nah, membedakannya ringan dengan sedang berat adalah ada radang paru-paru. Biasanya kelihatan dari ronsen dada. Kalau ronsen dadanya itu ada bercak-bercak putih, ya itu berarti sudah masuk ringan berat. Sudah masuk sedang berat. Tapi kalau ronsennya bersih
tapi ada demam saja atau pilek saja, kan macam-macam ya, ada yang cuma demam, ada yang cuma diare, ada yang cuma pilek, ada yang demam sehari habis itu diare. Nah, itu masuk COVID ringan kalau ronsen dadanya clear gitu. Jadi benar-benar harus waspada ya, Dok. Kesannya cuman pilek, cuman itu ya. Iya. Iya, tapi kalau memang gejala ringan kan ya memang tidak ada gejala, maksudnya kalau gejala ringan ya kayak orang flu biasa memang. Oke, baik Dok, terima kasih. Saya sekarang mau beralih ke Pak Bambang dan Ibu Sunarni. Bapak Ibu, gimana rasanya di rumah sakit berdua-dua? Ya, saya nggak dengar. Sampun, jelas. Oh ya, saya pertama kali saya itu merasakan tanggal 9 Januari pukul 3. Tetapi tanggal 8 itu saya memang merasa ngomong-ngomong dengan tetangga yang sebenarnya itu sudah suaminya sudah kena, tapi saya tidak tahu. Ya, terus saya dengan istrinya omong-omong bahwa istrinya itu juga demam, tapi dikiranya hanya flu biasa. Terus tapi istrinya juga bilang itu kalau bapak berat gitu, tapi saya tidak tahu persis. Itu Jumat siang. Nah, terus Sabtu saya masih biasa, bekerja biasa. Jam 3 itu saya merasa agak kedinginan, mau tidur itu kok dingin, ya ada bilang gitu. Itu terus Retno datang ngeri apa itu tanggal 9 ceritanya. Terus tanggal 10 saya PCR ke RSA. Dari RSA sorenya itu dari paginya sudah diperiksa toraknya, jantung sama lab. Dari toraknya bagus, jantungnya bagus. Terus labnya itu yang rendah itu trombositnya rendah. Diberi 5 macam obat. Katiflex, artemisinin, artinforce, trade, dan parasitin. Saya ada catatannya tahu Ibu. Ya, saya itu tanggal. Ibu tertib. Dicatat semua kalau aku nggak tertib. Itu tanggal 9 diberi itu, tapi terus tanggal 11 pagi tetangga saya itu meninggal, tetapi saya tidak tahu. Oh, iya, tetangga jadi satu dengan kita bersebelahan gitu, sedo. Tetapi saya juga tidak tahu, saya jam 3 diberitahu bahwa Bu Bambang harus dibawa ke Hermina. Saya kok saya dibawa kenapa? Saya merasa ya tidak begitu, rasa saya tidak begitu berat karena saya biasa saja di rumah. Di rumah itu juga tidur sendiri, tapi di rumah selama 3 hari itu saya bilang loh, saya hasil PCR-nya baru besok. Kalau besok itu betul-betul positif, saya baru ke rumah sakit. Maksud saya seperti itu. Tetapi dari kampung sudah diputuskan saya harus dibawa ke rumah sakit. Sudah itu jam 6 sore, itu pas maghrib itu saya dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, diperiksa lagi paru-paru, torak, EKG sama lab, kita diperiksa lagi. Ternyata paru-parunya juga tidak apa-apa, EKG-nya juga baik, tapi labnya belum jadi pada waktu itu. Saya jam 12 malam lewat 5 menit itu baru dibawa ke ruangan. Tetapi karena dari rumah itu saya pokoknya saya menyadari, maksud saya begini, saya menyadari itu bahwa penyakit saya ini menular, sehingga masuk di situ dari perawat sudah memberikan seperti SMS bahwa
perawat itu hanya masuk 3 kali dalam 1 hari 1 malam. Jika tidak ada kebutuhan yang lain, itu hanya memberikan makan sama obat. Pagi, siang makan obat, sore juga makan obat. Nah, itu saya menyadari bahwa saya itu, beliau datang itu ya seakan-akan langsung keluar, ya udah, hati saya enggak apa-apa, pokoknya saya tetap, saya ya seperti ini, saya harus menerima, saya masuk itu seperti di penjara, di penjara seperti di penjara sendiri, pojok, ruangannya gede, tidak ada, paling saya ngomong itu hanya dengan tukang slaber itu pagi ngomong agak lama, udah cleaning service, slaber itu cleaning service. Tapi saya sudah enggak apa-apa, tetapi terus terang saya tidak bisa minum karena saya kalau minum hangat, tapi adanya hanya aqua, jadi saya sehari itu minum sedikit sekali. Terus makan itu saya hanya makan nasi sama sayurnya saja, kuahnya saja, karena semua saya tidak bisa ngunyah. Ini sudah habis bijinya. Ya, saya hanya sedikit sekali makan. Padahal saya sadar kalau saya harus punya imun yang kuat, tidur yang banyak. Tapi saya selama 3 malam itu nggak bisa tidur. Saya di ruang itu betul-betul nggak bisa tidur. Terus pada waktu itu saya itu lepas bahwa anak saya, suami saya di luaran itu kena, itu saya tidak tahu sama sekali. Karena saya tidak diberitahu dan lepas dari WhatsApp dari teman-teman itu tidak ada semua. Saya dikeluarkan dari itu semua. Jadi saya tidak dikeluarkan dari semua grup. Semua grup saya dikeluarkan dari kerahiman ilahi, dari lingkungan, dari RW, dari RT itu saya diputus. Pokoknya saya tidak tahu apa keadaan keluarga saya selama 4 hari. Karena hari keempat itu ada berita kalau Pak Bambang harus masuk. Saya juga kaget. Loh, kenapa negatif kok disuruh masuk? Tetapi begini, Pak, saya hanya bilang sama teman-teman WA dari kantor, dari Kristiani kantor, sama dari pensiunan UGM semua, bahwa saya minta dukungan doa. Saya dari semua itu masuk banyak sekali mendukung doa untuk itu, sehingga saya percaya bahwa doa adalah dahsyat itu di sini. Di sini saya percaya, betul-betul saya percaya bahwa doa dari seluruh teman-teman, malah yang saya minta teman-teman, karena setahu saya anak-anak saya itu tidak apa-apa. Jadi ya saya hanya anak-anak itu kalau SMS ya, Ibu semangat ya Bu, Ibu kuat ya Bu, Ibu semangat. Ya, saya semangat, saya tidak apa-apa di sini. Saya dari hari pertama sampai hari ketiga itu dokter sudah menyatakan bahwa saya stabil karena saturasi saya itu 97, 98 sampai suatu saat itu 99 sudah ya baik. Terus tekanan darah saya 130, 80 itu hanya berkisar seperti itu, tidak naik, tidak turun. Saya juga, dokter menyatakan hari ketiga itu ada dokter yang periksa, Ibu stabil, sudah enggak apa-apa. Saya tanya, dokter yang dinyatakan stabil itu bagaimana? Karena saya kena COVID, saya gitu. Bu, ini keadaan Ibu bagus, enggak apa-apa. Tetapi tetap Ibu harus isolasi selama 14 hari. Oke. 11 hari di sini saya pikir gitu. Tapi seru. Ya itu ya. Doa saya hanya doa ya, Tuhan, kalau memang saya masih dibutuhkan dari anak, suami, dan saudara-saudara, kerabat kami dibutuhkan, berikanlah saya pada tempat yang sembuh, karena saya percaya dari COVID itu yang sembuh juga banyak, sehingga
berikanlah saya di tempat itu Tuhan, tetapi kalau memang saya sudah tidak dibutuhkan, saya sudah berserah diri. Sebaiknya bagaimana untuk saya itu dan doa Koronka sama doa apa itu? Kerahiman ilahi. Iya, kerahiman ilahi sama Koronka sama ini apa Rosario. Saya yang itu yang saya baca, yang Dadan baca, saya membawa hebat buku dari situ, tetapi saya tetap percaya bahwa doa itu adalah dahsyat dan semua teman-teman mendoakan positif untuk saya seperti itu. Energi semangat, positif atensinya bagus sekali dari teman-teman itu. Udah itu seperti itu, walaupun saya tidak bisa makan Tuhan, saya tidak bisa minum, tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu tidak mustahil bagimu Tuhan untuk saya seperti itu. Udah, itu yang saya pegang seperti itu dan saya sudah, karena saya menyadari semuanya itu, jadi ada yang suster yang sikapnya seperti ini, ada yang baik, ada yang tidak, ya sudah, saya sudah legowo dalam menyikapi keadaan saya seperti itu. Malam ini benar-benar spesial. Ibu, cerita Ibu membuat hari keempat saya dapat kabar bahwa suami saya akan masuk. Saya juga bingung, semua negatif kok suami saya masuk. Nah, sudah ceritanya suami saya masuk, itu masih sore itu masuk. Saya juga tanya, Momo kok masuk? Ya, dia itu bilang, aku berdoa karena aku akan menemani kamu gitu itu. Aku paket pokoknya. Setia dalam suka dan duka. Mengurus kamu dan menemani kamu lah, saya itu bingung. Tapi suami itu tidak makan ya biasa, tidur biasa, doa pagi ya jemur itu ya biasa. Beliau itu biasa, jadi saya bisa tidur semalam suntuk itu pada hari pertama suami saya datang di situ. Semalam ini soalnya. Tapi setelah itu juga kembali tidak bisa tidur, tapi saya percaya bahwa saya juga tetap jam 6, jam 12, jam 3, jam 6 sore itu saya doa untuk malaikat Tuhan. Ya, itu saya doa itu terus, pokoknya ada kesempatan karena saya tidak kerja apa-apa, saya bisa rutin berdoa seperti itu, ya hanya itu. Dan ya satu hikmah yang saya saya lebih dekat dengan yang Maha Kuasa dari Tuhan. Terus saya bersyukur dan saya berterima kasih atas semua segalanya, baik apa itu, seperti apa yang saya rasakan, karena saya sudah pasang ring 4 tahun yang lalu. Buah-buah, saya sakit trigemina neuralgi, saraf itu saya 41 tahun saya menderita sakit seperti itu. Saya sudah pernah dipotong karena melanoma, jadi kanker melanoma. Saya sudah, pokoknya Tuhan, ini semua ini adalah hukuman yang harus saya terima di dunia ini, Tuhan. Saya seperti itu karena banyak sekali yang sudah saya nikmati di sini. Makanya saya bisa menyatakan bahwa saya berterima kasih segalanya. Jadi, dan semangat itu adalah 60% obat. Jadi saya percaya bahwa semangat untuk saya hidup, untuk saya sembuh itu 60% bagi saya itu adalah obat. Itu pengalaman yang saya petik dalam saya sakit ini. Dan setelah saya pulang tanggal 20 Januari pulang itu ya terus terang saja memang ya tetangga ke kiri kanan, depan, belakang itu ya masih seperti itu. Saya juga tidak apa-apa, saya sudah diberi tahu sama adik-adik bahwa seperti itu sudah biasa Mbak, tidak apa-apa. Ya saya juga, saya tidak apa-apa, pokoknya
ya itu judulnya saya menyadari itu, sehingga saya juga tidak sakit hati, tidak begini enggak, itu memang pakaian yang harus saya sandang karena saya menderita penyakit itu. Seperti itu saya yang. Ibu, ini di ruang chat, Bu, banyak yang ini loh, salut dengan Ibu. Ada yang komentar dari Bernardine Yuli. Ibu membutuhkan legowo hati nggih, Bu, supaya mampu melawan COVID. Bahkan sampai komunikasi sempat terputus dari grup. Iya, memang iya. Di sisi lain, kekuatan doa memang luar biasa dan kita percaya itu dari orang yang mengasihi. Terus ada dari Mbak Upi salut, Ibu luar biasa loh, gitu. Terus ada lagi dari Bernardine Yuli juga untuk Mbak Retno, perjuangan yang luar biasa ya Mbak, supaya bisa sehat lagi. Syukur banget bisa kembali pulih dan bekerja. Nah, ini malam ini memang benar-benar spesial, ceritanya membuat merinding hati. Karena hebat. Yang kena itu 8 orang, yang paling berat itu cucu saya yang 8 bulan itu sampai diare, muntah, sama itu diinfus itu sulit sekali karena dehidrasi cucu saya itu, tetapi kok puji Tuhan, dia bisa sekarang sudah biasa lagi, sudah. Oke, teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan. Malam ini kita spesial disponsori oleh Fatigon Promuno. Kita lihat ada pesan apa dari Fatigon Promuno. Silahkan, Mbak Upi. Dari kebaikan 4 herbal asli Indonesia, mempersembahkan Fatigon Promuno, inovasi formula anak bangsa. Sekarang saya pilih Fatigon Promuno. Untuk membantu jaga daya tahan tubuh. Pilih herbal asli. Fatigon Promuno, dari, oleh, dan untuk Indonesia. Oke, ini ada 3 giveaway. Giveaway-nya itu 3 paket dari Promuno, yang masing-masing paket itu berisi 1 Promuno botol, kemudian 1 strip Fatigon Spirit, lalu ada 1 strip Fatigon multivitamin, dan 1 voucher OVO senilai Rp100.000. Oke, bagi teman-teman yang beruntung akan mendapat 3 paket, 3 orang mendapat masing-masing 1 paket. Silahkan untuk bertanya atau menyampaikan komentar. Nanti tim Tulas Mini akan memilih siapa yang beruntung. Jangan lupa, nanti yang disebut namanya sebagai pemenang, tolong japri ke IG-nya Tulas Mini untuk nama, alamat, serta nomor telepon. Begitu. Oke, lanjut ke Mbak Mita. Apa kabar, Mbak Mita? Halo, Mbak Mita. Halo. Ya, udah, Mbak. Sudah. Oke. Bekasi hujan ya? Udah selesai. Udah selesai. Ya, Mita ini angkatan 99 ya. Dan kalau nggak salah dirimu waktu awal terjangkit statusnya OTG ya? Ya. Gimana? Boleh dong berbagi cerita? Oh iya. Jadi awalnya itu tanggal 25 Januari juga kita tapi suami tanggal 25 Januari itu sudah mulai badannya nggak enak, meriang terus mual. Dia sama sekali nggak buka laptop, jadi benar-benar di atas kasur.
Terus kegiatannya itu cuman kalaupun bangun keluar dari kamar itu muntah sama ya ke kamar mandi, udah yang gitu-gitu aja Mbak, nggak yang pokoknya kalau nggak muntah sama mau minum gitu ya nggak bangun. Terus itu berapa hari ya? Sampai akhirnya hari Rabu aku udah nggak bisa ini ya, gemes gitu ya Mbak Elsa ya. Ini gimana sih, udah nggak mau minum obat gitu kan. Dia tuh yakin bahwa itu tuh nanti akan bisa sembuh sendiri gitu. Nggak mau minum obat, terus apa sih minum, oke, obat nggak mau, tapi asupan yang lain pun dia juga nggak mau gitu. Kayaknya mungkin memang udah mual yang udah nggak enak banget Kehilangan kali ya nafsu, Mbak ya. kehilangan nafsu makan ya. Jadi aku gemes, nggak bisa nih kayak gini terus ya udah gimana, mau ke dokter apa enggak, dokter yang dekat rumah, karena kalau ke rumah sakit kan screeningnya banyak ya Mbak, mesti harus ngisi ini itu, udah yang dekat rumah aja dulu. Udah dokter dekat rumah, dia masih kuat tuh, kita yang dekat rumah naik motor, dia masih bisa tuh naik motor, tapi aku pegangin. Terus udah di situ di dokter klinik biasa dibilangnya gejala tipes. Terus oke, dapat obat kan, obatnya kan ada obat antibiotik yang obat gitu-gitu lah Mbak. Udah diminum sampai akhirnya hari Jumat itu nggak ada perubahan, padahal udah dapat antibiotik ya, setidaknya dari demamnya berkurang kayak atau dari mualnya berkurang, ini tetap enggak. Oh iya, satu lagi, ini sebagai info, suami saya itu punya penyakit diabetes dari usia 26 ya, sebelum menikah pun sudah tervonis diabetes. Nah, jadi saya tuh lebih ke curiganya karena obat-obatan yang dari dokter klinik itu tidak membantu menurunkan gejalanya. Jadi, wah, jangan-jangan diabetesnya nih. Sebenarnya di rumah tuh ada dok, dia harus insulin ya. Terus obat-obat itu tuh ada, cuman dia tuh nggak pernah mau minum obat itu kalau badannya emang lagi nggak enak. Jadi obat diabetes dan insulin itu cuma buat koleksi kalau di rumah. Terus akhirnya, wah nggak bisa nih kayak gini terus. Hari Jumatnya, karena dia nggak ada makan juga nggak bisa karena muntah terus, dan saya udah gemes plus kasihan ya, sampai kapan nih kayak gini, udah nangis juga, harus sembuh, nggak bisa nih kayak gini terus. Tapi dia tuh selalu ya gimana, emang lagi nggak pengen makan gitu katanya. Terus gimana nih kalau kayak gini terus, udah ke rumah sakit aja deh, karena aku yakinnya itu dia pasti ke diabetesnya nih, arahnya tuh ke diabetesnya Mbak, bukan nggak ada pikiran sama sekali COVID tuh nggak ada, karena memang dari awal ada work from home itu sampai setahun ini suami nggak bekerja di kantor, jadi udah bener-bener di rumah gitu. Jadi udahlah ini kayaknya diabetesnya dia gitu kan. Terus udah siap-siap mau ke rumah sakit, terus Naura tuh anakku demam dan mual juga. Waduh, kok 2 orang nih, gimana? Terus akhirnya aku pergi beli obat penurun panas buat Naura. Pulang aku nyampe rumah aku minumin, terus ayahnya masih tetap suami masih tetap mual-mual gitu, terus nelpon bapak mertua, kan kebetulan rumah kita deketan ya Mbak ya. Telepon bapak mertua minta tolong untuk anterin ke rumah sakit karena aku di rumah ngurusin Naura nih yang baru mulai panas dan mual itu kan. Akhirnya seingatku sih jam 8:30 deh. Jam 8:30 bapak mertua datang ke rumah, jemput suami untuk nganterin ke rumah sakit, aku ngurusin Naura. Bayanganku itu memang pasti nanti dia akan diopnam karena aku lebih concern ke diabetesnya dia. Jadi aku udah bawain tas yang gede banget, isi pakaian itu semuanya udah. Jadi karena aku mikirnya kalau rumah sakit kan sekarang susah ya Mbak ya, untuk dapat kamarnya susah, terus kita mau ke ruangan juga tesnya banyak, daripada nanti ribet gimana ya bisa bolak-baliknya atau gimana, terus waktu dan tenaganya yang ke rumah sakit. Udah aku semuanya gabruk tuh, satu tas gede tuh isinya baju, masker,
pokoknya peralatan semua yang masker, obat, ya ada beberapa gitu, udah tak masukin. Udah, tapi ya karena di IGD kan, dia masuknya kan ke IGD Mbak, tahu di IGD kan berarti belum diperiksa detail-detail banget, tapi dari hasilnya itu, dari hasil ronsen itu kata Bapak mertua, udah ada kabut tipis, kayak kapas gitu Mbak. Waktu itu masih sempat untuk WA, masih sempat, aku kayaknya kena COVID, kata ayahnya, suami, terus aku cuman, kan masih belum fix kan gitu, terus dia nanya, kalau bisa Naura anakku dibawa ke sini aja, aku langsung, nggak mungkin deh, namanya UGD kan sakit apapun tuh masuk ke situ kan, takutnya nih yang nggak COVID jadi COVID karena udah ruangan tertutup, isinya tumpuk orang semua gitu kan. Terus, enggak deh kalau Naura masih nurut, aku bilang gitu kan, masih disuruh minum obat, disuruh istirahat, disuruh makan tuh masih nurut. Tapi kalau suami tuh ngeyel, dia punya rumus untuk kesembuhan dirinya sendiri gitu loh, karena PDW gitu Mbak. Terus ya udah, akhirnya itu tanggal 29 Januari ya, udah masuk UGD, tanggal 1 hasil labnya dia keluar kalau dia positif COVID. Terus dia WA tuh, aku positif COVID, dia bilang gitu kan. Terus aku nanya, lah ayah gimana? Aku nggak apa-apa, dia bilang gitu. Oh oke. Aku juga yakin kok kalau ayah pasti sembuh, bilang gitu kan. Karena suami sudah positif COVID, otomatis kan kita langsung kena tracing ya. Jadi terus kita dijadwalin untuk ke puskesmas. Karena itu aku begitu suami positif, aku langsung lapor ke RT, terus pokoknya lapor, akhirnya dapet jadwal tes di puskesmas tanggal 3. Itu aku, Naura, dan bapak mertua, karena yang kontak terakhir itu bertiga itu. Kita berangkat, terus hasilnya hari Sabtunya Mbak, hari Sabtu itu ternyata kita bertiga positif. Kaget lah gitu, karena aku Naura itu 1 hari tanggal 29 gejalanya sama kayak ayahnya, tanggal 30 dia udah sembuh Mbak, udah nggak panas, udah nggak mual, jadi udah normal biasa. Nah pada saat tes di puskesmas itu kan otomatis berarti keadaan kita bertiga itu baik-baik aja kan, Naura udah sembuh, bapak juga biasa aja, aku juga biasa aja gitu kan. Ketika dapat hasil positif, aku sampai, positif sih, padahal aku udah pede banget kalau aku tuh negatif. Tapi ternyata hasilnya positif, ya sudahlah gitu kan. Terus udah nih hasilnya positif. Aku sama sekali nggak ada gejala yang orang-orang bilang penciuman berkurang, terus panas, itu tuh alhamdulillahnya nggak ada. Kalau Naura ada, walaupun 1 hari. Bapak mertua itu juga padahal ada diabetes, tapi juga nggak ada keluhan sama sekali. Jadi kita mikirnya, ya udah kita pertahanin imun kita saat ini, biar nggak sampai drop kan Mbak, karena masih ada yang harus kita urusin di rumah sakit gitu. Maksudnya jangan sampai semuanya drop gitu kan. Cukup 1 aja yang di rumah sakit. Udah akhirnya karena aku juga nggak mikir kemana-mana, jadi ya aku taatin itu anjurannya dari pemerintah yang 14 hari isolasi mandiri itu kan ya. Iya itu, aku juga rencananya mau tesnya setelah itu selesai, pokoknya aku aku ikutin aja. Tapi berbeda ya dengan suami, jadi kalau dia itu karena mungkin ada komorbid ya, jadi keadaannya itu menurun terus Mbak. Tapi kalau komunikasi sih masih bisa ya, maksudnya video call. Aku sampai nggak berani untuk video call duluan, karena aku pikir orang di rumah sakit itu mau buat istirahat itu kan pasti susah ya. Ngalamin banget lah kalau misalnya kita opnam baru enak tidur, suster datang ya bangun lagi gitu kan. Nah nggak enak, jadi aku tuh selalu nunggu biar dia yang nelpon duluan. Berarti kalau dia nelpon duluan itu keadaannya dia udah mendingan gitu kan, enak gitu. Udah nelpon, terus pertama nelpon dia nggak pakai pertama sih nggak pakai oksigen ya, biasa aja.
Terus hari keberapa ya aku tuh agak-agak lupa Mbak. Itu pakai oksigen. Aku kaget. Loh kok pakai oksigen? Lagi. Ya aku kalau habis aktivitas nggak kuat katanya gitu. Terus oh oke. Dah. Terus dapet terus itu tetap terus pakai oksigen ya Mbak. Terus sampai akhirnya dikasih tahu siapa ya? Oh, adik ipar. Dia WA. Mbak, mohon doanya. Terus ini suami mau dipindah ruangan. Syok dong. Hah, maksudnya apa nih? Jadi dari IGD, ruang perawatan biasa, terus akhirnya dia pindah ke HCU karena mungkin untuk lebih memantau penyakitnya dia ya, masuk ke HCU. Tapi nggak apa-apa sih, biar lebih kepantau aja katanya gitu kan. Oh oke, ya udah masuk ke HCU. Masuk ke HCU ya biasa aja Mbak. Maksudnya tetap dengan oksigen ya, komunikasi masih kadang suka dibuka kalau telepon, kadang enggak ya. Ngos-ngosannya sih iya masih kayak capek gitu ya, ngomong aja kayaknya udah lelah banget sebenarnya. Cuman karena saking pengen tahu kabar anaknya mungkin ya, jadi dia paksain telepon. Terus dari HCU berapa hari aku nggak terlalu ngitung harinya ya. Terakhir itu tanggal 9 Februari itu kayaknya itu terakhir dia di HCU. Sempet teleponan karena dia ngerasa kok belum datang makanan. Jadi gini Mbak Elsa, dia itu rupanya mungkin sama ya dengan ibunya Mbak Retno. Jadi memang jatahnya makan itu nggak kayak orang kalau sakit opnam biasa ada snack, ada itu enggak. Jadi ditambah suami punya diabetes kan, jadi aku rasa kayaknya mungkin dia nggak dikasih snack karena buat menjaga si diabetesnya dia gitu kan. Iya kadar gulanya dia. Jadi akhirnya dia tuh selalu minta makanan dikirim tiap hari. Terus karena aku mikirnya dia punya list makanan itu, berarti perutnya dia udah mendingan dong daripada dia masuk pertama waktu keluhan awal itu kan. Jadi aku pikir apapun yang dia minta aku kirimin, paling enggak ada yang dimakan gitulah, terserah lah nanti di rumah sakit mau disortir atau dibuang sama susternya, yang penting aku kasih gitu kan. Nah itu tanggal 9 dia terakhir tuh telepon jam 4 deh Mbak, kalau nggak salah jam 4. Ini makanannya mana? Loh tadi bapak mertua tadi udah ke rumah sakit karena memang harus ada obat yang ditandatangani, dia harus ada jadi ada obat yang tidak di-cover oleh BPJS, jadi harus beli sendiri. Terus oh ya udah tunggu aja. Itu jam 4-an deh, jam 5 bapak nelpon, Mita ini namanya Yudi bentar ini masuk ke ICU. Kaget lah, tadi barusan nelpon jam 4 nggak apa-apa, apa alasannya harus masuk ICU gitu kan. Ya terus bapak bilang ya memang kondisinya secara fisik kelihatannya sih nggak apa-apa, tapi infeksius di dalam tubuhnya udah nggak bisa tertolong. Ini katanya diobservasi selama 2 hari apa ya Mbak ya tuh. Terus oke lah udah masuk ICU, aku udah nggak bisa komunikasi lagi ya gimana udah semenjak itu tuh aku paling males lihat handphone, nggak siap Mbak dengan kabar yang nggak siap ditanyain orang pun juga males mau jawab. Jadi aku tuh hanya pengen mau share sama orang yang benar-benar pengen aku ceritain. Oke, orang mungkin tanya mau kasih semangat gitu ya Mbak. Tapi kalau aku emang lagi nggak pengen cerita, mau gimana? Yeah. Jadi handphone tuh tak jauh-jauhin kadang. Terus udah itu terakhir tanggal 13 Februari. Aku masih itu sama teman-teman STC ya, karena kan banyak yang jadi dokter juga kan Mbak. Jadi dia suami tuh butuh obat Actemra. Terus dan itu nggak di-cover. Jadi dan itu belinya susah. Jadi harus beli di luar dan harus lewat, tidak bisa perorangan beli ke luar, itu nggak bisa, harus lewat dokter Mbak. Jadi itu aku masih WA-an sama teman-teman STC itu untuk nanya posisi obat di mana, pokoknya dikit gini. Terus gitu jam berapa ya? Jam 12, jam 1-an ya. Jam 1-an adik ipar.
Mbak mau ini mohon doanya. Aku tuh kalau udah Mbak mohon doa itu tuh langsung apa lagi nih gitu kan. Terus ini pasti apa diusahain pacu jantung atau apa gitu. Tadi jam 12 itu aku jam 1 ya Mbak posisi lihat tuh ya. Aku mikir 1 jam nih, 1 jam dari jam 12 sampai jam 1 dipacu terus. Ini maksudnya gimana? Masih mencerna itu kalimat WA, Bapak nelpon, kalau suami udah meninggal. Nah, nggak tahu lagi mau gimana. Ya gimana? Iya sih Mbak Elsa. Aku sampai sempat pada saat obat itu ternyata masih ada walaupun susah, itu masih harapan udah 50-50. Wah, ada harapan gitu kan. Terus tapi ya kalau orang kita ya Mbak Dok, qadarullah ya memang sudah takdirnya Allah begitu, mau gimana. Terus ya udah gitu dah Mbak, nggak tahu lagi mesti harus gimana. Yang kita di rumah berdua, aku sama Naura, jadi kita isolasi mandiri berdua dari semenjak suami berangkat ke rumah sakit dari tanggal 29 sampai itu meninggal, kita di rumah tuh benar-benar berdua. Jadi pada saat suami meninggal tuh terus aku nggak tahu waktu itu dia meninggalnya posisinya udah negatif atau masih positif, tapi akhirnya dikasih tahu bahwa suami sudah negatif. Kalau ngeliat dari hasil lab itu ya tanggal 12 Mbak dia negatif, itu juga negatif karena dia mungkin ya sempat dapat bantuan plasma tapi baru 1 kantong, harusnya mungkin 2 ya, tapi dia dapatnya 1 donor plasma 1. Terus karena aku masih nggak tahu kan Mbak, aku masih isolasi karena aku nggak tahu udah negatif atau belum, tapi aku pengen lihat gitu. Akhirnya ada tetangga yang dokter juga di komplek, terus dia datang swab antigen ya, itu hasilnya kan cepet ya kalau antigen. Akhirnya alhamdulillahnya aku sama Naura udah negatif. Terus udah setidaknya kalau aku nggak bisa nemenin dia selama di rumah sakit, paling nggak aku nganterin sampai ke makam. Akhirnya ya memang sih akhirnya kita negatif, tapi dengan keadaan yang tidak kita inginkan. Ya semedot Mbak, rasanya nggak ngerti. I'm speechless. Ya kayaknya itu dulu deh Mbak, aku juga bingung mau mengurut-urutkan lagi dari mana. It's okay, nggak apa-apa. Terima kasih sudah berbesar hati mau berbagi cerita yang ya mungkin bisa dibilang cerita pahit ya. I'm speechless. Tapi aku percaya Mit, masih dia orang baik, dia pasti sudah bahagia di surga sana. So, kamu sama Naura baik-baik aja kan? Oh, dia jauh lebih kuat dibanding aku Mbak. Mungkin masih aku nggak tahu ya. Dia sebenarnya udah tahu sih kalau dia kehilangan bapaknya. Cuman alhamdulillahnya teman-teman dia itu support. Jadi dia merasa banyak yang mendukung dia. Aku nomor 1 dia Mbak. Kalau dia baik-baik aja, maksudnya dia nggak terpuruk, nggak sedih, sebagai ibu kita rasanya tenang. Yang penting anakku rapopo. Perkara atiku remuk dada duel urusan keri. Yang penting anakku dhisik. Ya, benar. Jadi kalau orang bilang pasti kuat, Israel nggak bisa dipaksa kuat dalam 1 hari 2 hari gitu. Itu tuh butuh proses. Ya mungkin mereka nggak tahu ya kalimat apa yang akan disampaikan ketika kami mengalami musibah gitu, harus berpisah. Yang kuat, yang sabar, ya gimana ya? Ya pasti nanti mau ke sana, tapi kan itu dipaksa harus survive itu rasanya bukan sesuatu yang mengenakan. Ya, tidak semudah membalik telapak tangan. Iya, tapi aku sih nggak bisa terlalu egois juga ya, karena ada anak yang harus dijaga, apalagi mulai masa peralihan kayak gini. Jadi ya udah, ya sedih sih, ya wajar naruhnya, tapi ini masih harus ada yang diurusin gitu, nggak bisa sedih-sedih terus. Ya, nggak bisa pelan-pelan berlarut-larut. Yakin bisa. Terus kegiatanmu
Saiki apa, Mit? Kegiatanmu Kegiatan untuk mengisi hari apa ya? Bukan melupakan ya, istilahnya mengurangi. Sebenarnya aku tuh pengennya tuh menikmati masa kesepian ya. Orang bilang kok gitu sih? Enggak, aku tuh pengennya yang males-malesan di rumah, pengennya yang ya pesen GoFood udah, pokoknya tuh maunya begitu terus gitu. Sampai akhirnya nanti sembuh dengan sendirinya. Maksudku tuh akan, tapi kayaknya itu kalau aku sendiri mungkin kayak gitu. Tapi kan aku punya anak yang dia sekarang sekolah online kan. Terus kemarin ada teman juga yang dia agak sedikit maksa. Aku tuh kemarin punya hobi untuk memfotokan produk jualan teman-teman. Nggak pakai tarif, pokoknya seikhlasnya. Karena kan aku hobi, terus aku nggak tahu ya harga ini pasarannya gimana gitu. Jadi kemarin ada, ini mau lebaran nih, aku mau jualan hampers nih, fotoin dong gitu. Ya memang harus mulai mencari nafkah kayaknya kan. Ya udah, aku terima aja. Lagian toh itu masih di rumah kegiatannya, Mbak. Belum yang meninggalkan anak kan. Barang dikirim ke rumah, aku foto, jam juga fleksibel, kirim juga tinggal lewat email atau WhatsApp gitu kan, fotonya udah selesai gitu kan. Jadi ya udah itu aja. Sementara sih masih itu, tapi untuk kedepannya belum tahu. Kayaknya nunggu, yang penting anak dulu deh Mbak, apalagi masih sekolah online ya. Kayak masih ya udahlah, yang di depan mata aja dulu kalau aku pikirnya gitu. Benar, Mit, benar. Ini di kolom chat ada beberapa teman ngasih dukungan ke kamu. Oh iya. Dari Mbak Upi, Haksmita, katanya gitu. Terus ada dari Mbak Diana 94, Mbak Mita, Derek Doleng Sungkowo, tetap semangat ya Mbak. Iya. Terus ya tadi dari Mbak Upi udah, dari Bernardine Yuli, yang kuat ya Mbak Mita. Tuh. Iya. Terus ada lagi dari Mbak Maria Carlita, semedot rasane brebes mili. Gusti Allah berikan ketabahan, kekuatan, dan penghiburan untuk Mbak Mita dan keluarga. Doa dan peluk jauh ya Mbak. Ya, terima kasih teman-teman. Semua pasti mendukung Mbak Mita ya. Dan mungkin buat teman-teman yang butuh jasa memotret produk atau buat prakar bikin apa Mit kamu kayak souvenir ya? Gitu ya. Yang waktu itu sih yang udah aku lakuin itu sih Mbak. Ya lihat di ini aja deh, IG-nya Mita apa Mit? Naura Mita. Naura Mita, NAURAMITA ya. Iya. Ya, buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, boleh ngintip-ngintip IG-nya Mita. Siapa tahu ada kerjasama yang bisa dilakukan bersama Mita ya. Oke, take your time to grieve Mita. Cuman dengan berserah maka Tuhan bisa mengangkat kamu dan Naura dari Mbak Retno Pauli. Ya, Mbak. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan ya teman-teman. Ini saya scroll up dulu. Yang menyapa banyak banget. Maaf kalau belum bisa saya bacakan satu persatu. Ini kita beralih dulu ke pertanyaan. Mana ya? Oh, ini dari Bernardine Yuli. Untuk Mbak Retno dan dokter. Sekarang kan sedang boomingnya vaksin. Jadi apakah Bapak Ibu juga ikut vaksin setelah pernah kena? Bagaimana dokter pendapatnya juga untuk hal ini bagi pasien yang pernah kena? Oke, sebelum menjawab tentang vaksin ini, ada pesan dari Promuno. Sebentar, pesan dari Promuno, Mbak Upi boleh ditayangkan ininya. Malam ini kita spesial banget didukung sama Promuno yang memang dia ya Kalbe memberikan vitamin bagi ini mereka yang sedang melakukan nah ini dia info penting buat yang habis atau mau vaksin. Jadi Superman lebih kuat dari Kapolres atau dari ini Bapak Brigjen ini.
Ya. Kekebalan itu baru optimal 28 hari sesudah suntik kedua. Dan itu tidak mengubah Bapak Ibu jadi Superman. Even jadi tentara Polri saja belum fitnya. Tapi seenggaknya Bapak Ibu punya kemampuan antibody. Kalau virusnya datang, ya dalam 1-2 hari mudah-mudahan mati karena udah ada tentaranya di dalam. Ya. Sehingga menularkannya tidak banyak. Tapi Bapak Ibu tetap masih bisa kena. Mudah-mudahan kalau masuk rumah sakit ya nggak usah dirawatnya lama-lama, bisa cepat pulang. Tapi Bapak Ibu tetap bisa menularkan. Sampai sekarang belum ada penelitian memastikan begitu divaksin nggak bisa ketularan. Tetap bisa kena, tapi daya tubuh kita lebih kuat. Oleh karena itu buat teman-teman di Grab yang habis disuntik, yang pertama ingat, jangan kemudian langsung buka masker jalan-jalan kemana-mana sampai 28 hari sesudah suntik kedua. Kemudian yang kedua, even sesudah disuntik tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap rajin cuci tangan. Karena balik lagi, ini membuat kita lebih kuat, sehingga mudah-mudahan kalau terinfeksi lebih cepat sembuh secara alamiah, tidak usah masuk rumah sakit, tapi tidak membuat kita menjadi Superman, atau kalau dalam film jadi Thor yang manusia setengah dewa. Tidak. Ya, jadi tetap harus jaga dengan baik. Mungkin dari saya sekian, mudah-mudahan Indonesia hari ini lebih baik dari Indonesia kemarin. Oke, seperti yang sudah disampaikan Pak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, habis vaksin jangan langsung berasa jadi Superman. Karena kekebalan baru itu terjadi H+28 setelah suntik kedua. Dengan vaksin daya tahan tubuh lebih kuat, tapi tetap masih ada resiko. Untuk itu, terapkan proteksi VIP untuk lengkap terlindungi. 1. Vaksin, terlindung infeksi virus. 2. Imunomodulator, 4 herbal asli untuk terlindungi daya tahan tubuh. 3. Protokol kesehatan 3M untuk terlindungi paparan dari luar. Yang sering lupa adalah jaga daya tahan tubuh. Padahal sudah banyak imunomodulator yang aman jangka panjang seperti Vatigon Promuno. Mari kita lengkap terlindungi, sukseskan vaksinasi dengan proteksi VIP. Jangan berhenti, saling mengingatkan supaya COVID cepat berlalu. Oke, baik Dok. Kita teruskan tadi yang pertanyaan yang sudah disampaikan. Tadi pertanyaannya di atas mana ya? Vaksin ya, apa ya? Vaksin ya Mbak ya? Betul Dok. Ya, apakah pernah bisa terkena setelah divaksin? Apakah Bapak Ibu juga ikut vaksin setelah pernah kena? Terus bagaimana dokter pendapatnya juga untuk hal ini bagi pasien yang pernah kena? Dari Bernardine Yuli. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang kalau rekomendasi dari penyakit dalam, Perhimpunan Penyakit Dalam untuk penyintas COVID memang bisa dilakukan vaksinasi setelah 3 bulan dinyatakan sembuh. Karena kenapa begitu? Sebenarnya COVID ini kan sebenarnya barang baru ya. Maksudnya kita semua seluruh dunia sedang belajar ini 1 tahun terakhir ini. Kemudian dan sampai sekarang diketahui bahwa antibodi terhadap COVID itu tidak berlangsung seumur hidup. Kira-kira 3 bulan akan turun. Jadi makanya itu penyintas COVID tetap boleh mendapatkan vaksinasi. Oke, begitu. Baik, terima kasih Dok. Mbak Retno, Bapak sama Ibu gimana? Masih 3 bulan lagi ya Mbak Ret ya? Kalau kemarin kan sebetulnya Bapak Ibu sudah terjadwal vaksinasi itu kan karena daftar dari ini ya pensiunan UGM. Itu kan sebetulnya Bapak Ibu udah terjadwal kemarin tanggal 20. Tapi setelah di screening karena ini belum 3 bulan, jadi Bapak Ibu tidak diberikan vaksin. Jadi besok setelah tanggal 20 April baru diperbolehkan untuk vaksin.
Oh, oke. Jadi belum boleh vaksin, Mbak. Ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya bukan karena apa sih berbahaya atau apa, cuman kemungkinan sebelum 3 bulan itu antibodinya masih tinggi. Jadi agak mospro ya. Iya. Oh, begitu ya, Dok ya. Antibodinya sudah turun terus di booster vaksin lagi gitu. Baik. Nah, kalau pada COVID, apalagi yang COVID sedang gitu, biasanya antibodinya tinggi. Oke. Kalau antibodinya tinggi kan mestinya nggak usah vaksin. Cuman nanti diperkirakan akan turun setelah 3 bulan, makanya vaksinnya penyintas itu 3 bulan. Oke, baik, Dok. Ini kemudian ada dari Xiaoyu Kairina Reisha Zulaika. Bagaimana bagi orang yang telah divaksin, apakah sudah terjamin terhindar dari COVID, Dok? Tidak ya, tadi Pak Menteri sudah menjawab. Orang yang ya walaupun sudah divaksinasi tetap bisa terpapar COVID karena vaksin itu bukan mencegah tidak terpapar. Yang namanya vaksinasi itu harapannya kan itu pakai virus yang dimatikan, yang dilemahkan atau yang dimatikan. Terus harapannya bisa menginduce antibody, meminta tubuh untuk untuk membentuk antibody sehingga kalau ada paparan antibodinya sudah siap atau tentaranya tadi sudah siap sehingga gejalanya diharapkan tidak berat. Hanya saja makanya tapi tidak menyebabkan tidak terpapar gitu. Jadi orang setelah vaksin pun bisa positif. Artinya, Dok, sudah mulai lagi nih nakes-nakes yang habis vaksin ada yang positif. Oh gitu. Apakah nantinya vaksin COVID ini seperti halnya itu, Dok, vaksin influenza ya yang katanya harus setahun sekali, kayak gitu nggak sih, Dok? Nah, itu kita masih belum tahu ya, karena kita masih belum tahu sama sekali, kita belum tahu kalau influenza itu kan perjalanannya dulu panjang sekali tuh, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sehingga kita bisa tahu efektivitas vaksinnya sampai kapan. Nah, vaksin COVID ini kan baru ya, Iya. kita belum tahu. Yang masih baru kita ketahui kalau yang kita pakai itu Sinovac ya, Sinovac itu efektivitasnya 60%. Jadi efektivitasnya 60%, fungsi proteksinya ya maksudnya kalau yang terpapar ya harapannya tidak berat, itu hanya 60%. Kemudian dia perlu booster, perlu injeksi kedua untuk mempertinggi antibodinya. Nah, itu bisa diberikan 14 sampai 28 hari. Gitu. Tetapi apakah ini nanti akan terus rutin diberikan, kita masih belum tahu. Karena kan ini ada juga strain baru dan sebagainya ya. Iya. Kan harus riset tentang ini akan tetap berjalan. Baik, Dok. Kita masih menunggu. Iya, yang saat ini sedang dijalankan vaksin untuk usia tua ya istilahnya, untuk lansia dan dewasa. Bagaimana halnya dengan anak-anak, Dok? Anak-anak belum ada belum ada trial untuk vaksin anak, makanya belum ada rekomendasi vaksin untuk anak. Oh gitu. Jadi anak-anak harus bersabar sekolah online berapa tahun ya, Dok? Cobaan untuk ibu-ibu ya, termasuk saya. Anak saya 3 online semua dari pagi sampai sore. Harus panjang sabar kita, Bu Ibu. Nyatanya kalaupun anak-anak divaksin, dia kan masih tetap bisa menularkan. Iya. Jadi tetap aja. Ya, jadi masih tetap bisa menularkan. Jadi ya memang apalagi ini terus terang kemarin Januari kan peak ya. Sangat tinggi. Nah, terus Februari itu sempat adem tuh. Nah, sekarang nih naik lagi. Maret ini? Naik lagi. Setelah long weekend kemarin. Pokoknya Jogja itu setelah long weekend tuh kayaknya kasusnya naik. Oh, oke. Karena jadi kan sebenarnya penularan COVID itu kan karena mobilitas orang ya. Kalau nggak ada mobilitas orang, nggak akan ada orang ketemu, nggak akan ada orang terpapar. Nah, long weekend kemarin, wah, bis pariwisata aja banyak ya masuk Jogja. Dari Jakarta, dari Jawa Timur, ya udah ini sekarang kita kemarin Februari itu sempat bangsa kami kosong sampai kita downgrade. Januari itu
bangsal, Februari kita kurangi bangsal. Nah ini sekarang mulai yang isinya cuma 2 jadi 6. ICU-nya penuh lagi gitu. Kalau lagi padat gitu, Efek long weekend. iya, Dokter Nanda kalau lagi padat gitu, dokter istirahatnya berapa hari sekali dok dapat libur? Oh ya, kebetulan kalau yang dokter kan setiap hari harus masuk ya Mbak ya. Setiap hari harus masuk, jadi bukan kayak shift perawat gitu ya, yang tiap 8 jam. Jadi kami setiap hari hanya agar mengatur paparan, jadi biar tiap hari tidak terpapar. Memang kami membagi menjadi satu kelompok gitu yang dokter paru, dokter penyakit dalam paru itu digilir. Jadi minggu ini saya di bangsal A gitu. Minggu depan saya di bangsal B, karena kami punya bangsal COVID banyak. Minggu depan di ICU COVID, terus nanti ya kira-kira kalau sudah sebulan gitu, terus saya nggak dapat bangsal COVID gitu. Oh, oke. Nggak dapat bangsal COVID seminggu, nanti masuk COVID lagi. Itu berarti pakai pakaian khusus apa? Istilahnya hazmat ya dok? Pakai APD, pakai hazmat. APD itu berapa jam ya dok sekali dinas? Ya, nah kita yang di bangsal COVID itu kan bangsalnya kan banyak ya. Kalau dokter ya masuk, visite, keliling satu ruangan, keluar mandi, dah lepas APD-nya, nanti ke bangsal yang lain, bangsal COVID yang lain, masuk lagi, pakai lagi, ganti keluar. Yang standby di dalam, ya, yang standby di dalam kan biasanya perawat ya. Yang standby di dalam perawat itu biasanya perawat ICU shift-nya 4 jaman. Oh gitu. 4 jaman. Karena kalau shift perawat itu kan 8 jam. Nah, 8 jam pakai hazmat itu rasanya panas, kemudian sumpek ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita shift-nya 4 jam. Oh. Karena kan perlu pipis gitu ya, perlu pipis, kadang perlu minum, perlu gitu. Jadi 4 jam nanti bertukar. Oke. Dengan teman yang Pernah nggak dok ketika pakai lengkap APD terus ada hasrat ke kamar kecil, itu gimana? Ya pernah dan ditahan dulu. Oh iya. Pernah ditahan dulu, kan kita keluar ruangan selalu mandi. Makanya kan saya paling lama pakai hazmat. Dari jam 8 sampai jam 1 siang tuh berapa jam ya? 5 jam. Itu aja rasanya sudah kok sumuk banget tuh ya. Maksudnya tuh panas nggak? Ya udah baru perawat dok, udah jam 1. Oh ya jam 1. Ayo udah itu di poli tuh. Di poli COVID. Alah. Pernah nggak sih dok dapat pengalaman istilahnya menyebalkan pasien yang ngeyel atau keluarganya yang ngeyel gitu, ada nggak dok? Cerita suka dukanya ini di bangsal COVID. Nggak sih, kalau kita tuh sebenarnya, kalau saya sendiri terus terang saya sangat berempati pasien-pasien di bangsal COVID seperti yang sudah diceritakan oleh ibunya Mbak Retno, sendirian, terus nggak ada keluarga, memang rasanya kayak di penjara. Jadi ya wajar saja kalau rewel. Terus keluarga juga, kadang-kadang keluarga karena nggak lihat langsung ya, jadi kan yang cemas, yang apa, datang nanya, pertanyaannya banyak sekali ya, tapi ya itu karena kondisi kalau dia bisa nunggoni kan ya sebenarnya nggak terlalu seperti itu. Ya semua kan cobaannya di bangsal COVID tuh ujian psikologis pasiennya, dokternya, perawatnya semua. Kondisi stressful, capek, kalau pasiennya stressful, kesakitan, dia sendirian, mau istilahnya kan sendiri ya. Kalau misalnya pasiennya masih bisa mandiri tuh ya masih alhamdulillah dia bisa ngapa-ngapain sendiri ya, bisa ambil makan sendiri, bisa kamar mandi sendiri. Tapi kalau yang dependen oksigen itu kan memang harus butuh bantuan dan nggak ada keluarga, itu kan aduh gitu rasanya memang miris ngelihatnya ya dok. Iya. Dokter pernah nggak ada kejadian yang membuat pasien itu yang tadinya nggak percaya tentang COVID akhirnya ya sadar gitu? Ya biasanya kalau sudah kena tuh akan percaya. Gitu ya. Kalau sudah kena, kalau belum pernah kena
atau belum pernah lihat sendiri pasien COVID di rumah sakit, nggak akan percaya. Saya pernah suatu saat, jadi waktu COVID sedang puncak-puncaknya, Desember, Januari gitu ya, itu pasien bangsal penuh, sampai kami itu eskalasi 1 ICU COVID-nya nambah 1, terus bangsal COVID-nya nambah 3 bangsal, karena bangsal yang sudah ada itu penuh semua. Ya, jadi kita di rumah sakit tuh yang ngatur alur pasien, yang ngatur macam-macam. Pokoknya di rumah sakit tuh all thinking about COVID. Saya pulang dari rumah sakit lewat Jalan Kaliurang dan saya wow gitu. Gelato tetap buka, terus jalanan tuh tetap lalu lintas tetap seperti biasa. Waktu itu hari malam Sabtu, Jumat sore ya. Sabtu tuh ya tetap aja kayak orang-orang tuh kayaknya nggak sadar gitu kalau nggak ke rumah sakit, kayaknya nggak tahu kalau ada COVID. Tapi kalau pasien sudah terpapar baru, ya dok, percaya ya dok, iya, nggak kemana-mana di sini dan sebagainya. Tapi kalau sampai waktu itu tuh, apa ya, harus kena semua baru pada tahu kalau ini memang ada gitu. Tapi kan kita nggak pengen seperti itu. Ya. Soalnya musuh kita istilahnya virus itu kan nggak kelihatan ya dok, kalau segede-gede semut gitu kelihatan gitu kan. Ini nggak kelihatan, jadi orang bikin banyak orang nggak percaya. Iya. Tambah teori konspirasi pula, ya. Dok, ini ada yang tanya lagi dok, soal vaksin tadi kan ya. Nah, ini tadi udah dijawab bahwa nih untuk dari Sri Variani, untuk orang yang sudah terpapar, kenyataannya kan PCR masih bisa positif karena adanya bangkai virus. Bagaimana bangkai virus itu bisa hilang? Apakah kemungkinan terpapar kembali? Ya, terima kasih. Memang secara teori bangkai virus itu bisa tetap ada sampai 3 bulan. Jadi kalau mau diulang-ulang swab sampai 3 bulan tuh masih sangat mungkin positif. Itu namanya waktu itu prolong PCR awal-awal ya. Jadi kita awal-awal tuh bisa rawat pasien tuh sampai 2 bulan. Karena waktu itu syarat memulangkan pasien adalah swab negatif 2 kali berturut-turut, jaraknya minimal 24 jam ya, 48 jam. Jadi kita dulu awal-awal tuh ada pasien yang sampai 60 hari, 90 hari karena memang ada prolong PCR detection di saluran nafas. Nah, sekarang mulai bulan saya agak lupa Oktober kayak itu tuh ada penelitian di Singapura yang meneliti pasien-pasien dengan yang PCR-nya masih positif, sampai bulan-bulan ini. Dan ternyata setelah mereka mengambil PCR, jadi 8 hari setelah 1 hari, 5 hari, 8 hari, 10 hari gitu masih positif terus. Nah, virusnya tuh dikultur untuk melihat yang ada di positif yang ada di saluran nafasnya pasien ini sebenarnya virus hidup apa virus mati gitu. Nah, ternyata virus yang diambil dari orang yang setelah 8 hari bergejala, jadi misalnya dia bergejala tanggal 1, terus diambil tanggal 9, nah tanggal 9 ke belakang itu sudah tidak tumbuh kulturnya. Jadi keluarlah rekomendasi bahwa lepas isolasi itu tidak perlu menunggu sampai negatif. Jadi potensi menularkan itu sebenarnya hanya 8 hari setelah orang itu bergejala. Nah, tapi kebijakan pemerintah kita lebih hati-hati, isolasinya 10 hari kan, kalau yang tanpa gejala. Ya, kalau yang ringan ada gejala itu isolasi 10 hari tambah 3 hari bebas gejala. Nah, tapi kalau COVID-nya berat sampai ICU dan sebagainya itu masih bisa menularkan sampai 20 hari. Jadi semakin berat kita berpikir bahwa virusnya semakin banyak, maka dia untuk pembersihan virusnya akan memakan waktu jangka lama gitu. Oke dok. Ya. Kemudian gimana bisa hilang? Ya nanti akan hilang sendiri. Tapi memang secara
secara teori bisa sampai 3 bulan. Jadi kalau ada yang misalnya sekarang positif, sudah nggak ada gejala, sudah 10 hari ya sudah lepas aja isolasi, sudah tidak menularkan dari teori. Tapi tetap protokol kesehatan loh ya. Jangan terus keluar buka masker, nanti bisa terpapar lagi. Terpapar lagi gimana? Bisa. Dan walaupun reinfeksi itu angkanya kecil, reinfeksi itu artinya tertular lagi ya. Itu waktu bulan-bulan akhir-akhir tahun yang lalu ada publikasinya kasus reinfeksi itu sedikit sekali. Cuman sekarang sudah mulai banyak dilaporkan. Oke. Nah, semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman. Ada beberapa yang pertanyaannya serupa mengenai apakah mungkin terpapar lagi jika sudah vaksin atau sudah pernah terpapar. Terus ini dari Maria Carlita. Mau tanya ke Mbak Retno. Mbak Retno, apakah ada efek yang masih dirasakan sampai sekarang pasca terpapar COVID, terutama Bapak Ibu yang sudah sepuh? Boleh dijawab, Mbak Retno? Ya, kalau saya sih setelah isolasi itu 14 hari, saya itu masih merasakan linu. Jadi tulang-tulangnya itu linu-linu semua. Terus sampai, karena itu posisi suami saya kan itu sesak ya, mungkin tergolong sedang ya. Nah itu kan saya harus menyesuaikan isolasinya suami itu, jadi diperpanjang mungkin seperti yang dokter Ngendiko tadi, 20 hari. Jadi saya itu di rumah itu 2 bulan. Nah itu tuh sering kalau kena air itu kedinginan, itu selama 2 bulan itu. Terus tulang itu masih linu-linu itu. Kalau sekarang sih suami udah nggak merasakan apa-apa, tapi kalau sampai sekarang saya masih hidungnya bampet. Sampai sekarang hidung saya masih bampet ya. Tapi kalau Bapak itu dari awal OTG sih Bapak itu. Kalau Bapak dari awal OTG, kalau Ibu apa Bu yang dirasakan Bu? Kalau sekarang sudah enggak, sekarang enggak. Pada waktu dulu itu batuk. Saya juga kalau saya kan memang kalau udah kena batuk lama ya, jadi kemarin itu juga batuknya lama ya, sekitar itu 2 bulanan itu. Jadi yang selama setelah isolasi mandiri selesai, yang saya rasakan itu tulang itu linu sama batuk. Kalau yang sampai sekarang itu masih bampet. Itu aja. Tapi kalau ada bau sate ayam, sate kambing gitu masih bisa dong. Masih nomor 1, masih terbau. Oke deh. Rian juga masih terbau. Baik, Dokter Nanda. Ini ada yang nanya soal Jinos nih dok. Ini pertanyaannya dok. Dokter, boleh dong dijelaskan ada kronologi nih. Tetangga swab antigen positif sambil menunggu swab PCR. Anggota keluarga dites Jinos, hasilnya negatif. Lalu, ketika swab PCR-nya keluar dengan hasil positif, maka keluarganya juga swab PCR juga. Hasil yang keluar positif. Pertanyaannya, dengan beda 3 hari, kok ada perbedaan hasil ya dok antara Jinos dan swab PCR? Gitu dok. Monggo dok. Ya, matur nuwun. Ini pertanyaan juga yang sering ditanyakan ya, jadi COVID ini memang kalau kita di ilmu medis itu ada mengenal yang namanya gold standar diagnosis. Standar diagnosis itu adalah alat atau pemeriksaan yang kita pakai untuk menegakkan suatu diagnosis. Jadi kalau diperiksa itu hasilnya positif ya berarti jelas sakitnya itu gitu ya. Nah, kalau pada COVID ini standar diagnosisnya adalah PCR. Ya memang PCR tahu ya yang PCR. PCR itu sebenarnya memeriksa gen bakterinya. Jadi di swab, virus. Di swab terus virusnya nempel, terus potongan-potongan virusnya akan terdeteksi dengan PCR. Jadi kalau PCR-nya positif ya dia artinya
COVID positif. Nah, tapi PCR itu kan mahal. Kemudian jadinya lama, ya kan? Jadi para ahli itu mencoba mencari alat diagnosis lain yang bisa mewakili gitu, atau yang paling tidak menggantikan PCR. Walaupun sebenarnya PCR ini sampai sekarang tidak terganti loh ya. Jadi standar diagnosis tetap PCR. Nah, akhirnya ditemukanlah swab antigen. Tetapi swab antigen sendiri itu harus dibandingkan dengan PCR gitu. Maksudnya menciptakan pemeriksaan yang namanya swab antigen itu standarnya PCR gitu. Jadi gimana ya ceritanya? Antigen itu hanya bisa positif, swab antigen itu hanya bisa positif bila load virusnya tinggi. Jadi kalau kadar virus dalam saluran nafasnya itu sangat tinggi, itu baru bisa terdeteksi dengan swab antigen. Jadi kalau saya boleh share sesuatu nggak sih? Share screen? Boleh, Mbak Upi bisa dibantu Mbak Upi? Bentar. Jadi kalau swab antigen, jadi kalau orang itu, bisa, belum bisa ya. Ya, swab antigen itu, jadi kalau misalnya sekarang orang itu bergejala gitu ya, hari tanggal 10 misalnya, orang bergejala. Maka sebenarnya kalau dites PCR, itu PCR-nya sudah mungkin akan positif sejak 2 hari sebelumnya. Gitu. Jadi, dan PCR ini paling banyak positivity-nya, halo? Ya, dan PCR ini bisa terus sampai 3 bulan terdeteksi. Jadi PCR-nya masih bisa positif terus. Tapi swab antigen itu hanya positif pada hari pertama dan kedua gejala. Jadi misalnya tadi gejalanya mulai tanggal 10, kemungkinan dia positif ya di tanggal 10, tanggal 11, nanti di tanggal 13 kemungkinan dia sudah negatif. Tanggal 9 gimana? Tanggal 9 belum akan positif. Jadi jangka positifnya itu sangat pendek kalau swab antigen. Makanya tidak sebagai standar diagnosis kecuali memang ada gejala. Kalau ada gejala swab antigennya positif, maka yaitu positif dia COVID. Atau swab antigennya positif tapi dia kontak erat gitu. Jadi misalnya suaminya kena COVID, istrinya kontak erat, dia tidak ada gejala tapi swab antigennya positif, maka istrinya terkonfirmasi positif. Oke. Dok, jadi maaf. nilai swab antigen itu hanya materinya swab antigen boleh di WA hanya, atau gimana nih? Ya. Mbak Upi mau bantu share. Dokter bisa saya boleh diminta share screen, nggak boleh ya? Co-host. Mbak Upi boleh minta tolong dijadikan co-host? Co-host aja. Sebentar ya, dokter. Maaf. Gak apa-apa, Dok. Sambil menunggu Mbak Upi, ini saya mau saya potong sebentar ya, Dok. Untuk Mbak Mita ada dari ini, dari Maria Carlita. Mbak Mita mungkin bisa hubungi Mbak Lucy Laksita dan Mbak Retno. Kan di alumna itu kan suka ada promo-promo ini ya, dagangan kan. Bisa di situ atau bisa ke pasar STC. Gitu. Oke, kita lanjut ke dokter ya. Monggo dokter. Sudah kelihatan ya ini ya? Sudah, Dok. Ya. Ini itu adalah kemungkinan positif dari masing-masing pemeriksaan untuk COVID. Kita mengenal ada swab PCR, swab antigen, ada rapid, ya kan, rapid antibody, ada Ginos gitu. Cuman di sini belum ada Ginos. Maksudnya di grafik ini belum ada Ginos. Yang biru ini adalah swab kemungkinan positif swab PCR. Ini adalah tanggal. Jadi misalnya ini titik nolnya adalah saat orang bergejala. Oke. Titik nol saat orang bergejala. Nah, kalau orang bergejala di titik ini, maka dia itu sebenarnya terpaparnya itu antara 2 sampai 14 hari sebelumnya. Paling sering 5 hari sebelumnya. Jadi waktu inkubasi COVID,
itu 5 hari. Terpapar hari Senin, dia Jumat baru akan bergejala gitu. Rata-rata seperti itu. Jadi kalau dia bergejala di sini, maka virusnya dalam tubuh itu kira-kira sudah seminggu yang lalu itu sudah ada virus. Dan sebenarnya saat dia belum bergejala, ini yang biru ya, ini pemeriksaan PCR. Semakin naik artinya dia kemungkinan positifnya semakin tinggi. Nah, swab PCR itu akan positifnya paling tinggi itu di minggu pertama. Di minggu pertama setelah dia bergejala. Nah, beberapa hari sebelumnya sudah pasti akan positif kalau PCR. Dan terus semakin lama terpapar, semakin rendah kadarnya, kemungkinan positifnya akan turun. Nah, swab antigen yang saya ceritakan tadi, swab antigen di mana? Swab antigen di sini. Garisnya memang belum ada ya, ini nggak ada swab antigen, cuman di sini. Jadi dia hanya akan positif di hari pertama sampai hari ke-3. Apakah berarti swab antigennya negatif itu dia tidak terpapar COVID? Belum tentu. Karena bisa jadi orang itu ada di tahap ini. Jadi masih fase inkubasi, virusnya belum tinggi, swab antigennya negatif. Atau dia ada di tahap ini, dia sudah terpapar, sudah lewat, swab antigennya negatif. Karena dia hanya positif di sini. Gitu. Itu swab antigen. Makanya kita tidak bisa membandingkan antigen dengan PCR gitu. Ya kok dalam 3 hari kok antigennya positif, PCR-nya antigennya negatif, PCR-nya positif. Ya bisa jadi. Karena mungkin dia ada di tahap ini inkubasi ya, karena dia belum virusnya belum tinggi atau kadar virusnya sudah turun gitu. Nah, yang ketiga Ginos. Ginos itu memang pemeriksaan yang cepat, mudah, murah. Makanya itu dikembangkan di kita. Sebenarnya Ginos ini berguna untuk screening. Jadi penegakan diagnosis untuk COVID itu berdasarkan PCR. Ginos itu alat screening. Artinya mereka yang kalau mau naik kendaraan gitu ya, orang-orang yang mau naik kendaraan tuh sebenarnya yang OTG kita kan nggak tahu tuh dia sebenarnya positif apa negatif gitu. Kalau semuanya di PCR jebol ya kan, maksudnya jebol tuh keuangan negara. Makanya dipilihlah yang murah, mudah, dan kalau Ginos kan 2 jam jadi ya. Nah, Ginos ini ternyata tidak 100% gitu. Jadi artinya masih mungkin orang itu COVID tetapi Ginosnya negatif memang. Karena dia sensitivity, specificity-nya kalau di penelitian sih 97 ya, cuman mungkin kurang dari itu. Jadi dia tidak bisa menggantikan PCR untuk diagnosis. Oke. Gitu. Oke ya, mungkin itu. Jadi memang sendiri-sendiri gitu. Jadi orang yang Ginosnya negatif atau yang swab antigennya negatif jangan senang dulu, bisa jadi memang dia virus dalam tubuhnya belum cukup tinggi untuk membuat itu positif. Ada lagi yang ini garis putus-putus itu rapid test. Rapid test antibody yang dulu di awal-awal digaung-gaungkan itu sebenarnya munculnya di sini, Mbak. Rapid test itu adalah rapid test antibody loh ya, bukan swab antigen. Rapid test itu adalah mendeteksi antibody terhadap COVID. Jadi bukan mendeteksi virusnya, tetapi antibody dalam tubuh terhadap COVID. Jadi kalau rapid testnya positif, itu dia sebenarnya terpaparnya sudah 2 minggu sebelumnya. Udah telat gitu, dia sudah fase dia punya antibody sebenarnya. Kalau dulu kan kualek ya, awal-awal COVID dulu kan semua orang pergi harus rapid test. Jebol, mergo apa? Orang sangat mungkin dia masih terinfeksi di tahap ini dan dia sangat potensial menularkan. Orang yang potensial menularkan kan yang ini yang dia virusnya tinggi itu di sini. Dia sangat mungkin menularkan, tapi antibodinya belum terbentuk. Jadi kalau diperiksa di sini, orang itu diperiksa di sini, antibodinya itu belum muncul, tetapi PCR-nya negatif. Oke. Iya, kalau orang diperiksa di sini, PCR-nya sudah negatif, tapi ya antibodinya sudah muncul gitu. Jadi memang menafsirkan pemeriksaan penunjang untuk COVID itu sudah harus sangat hati-hati. Intinya prokes lah. Jelas banget.
Iya, terima kasih dok. Ini Mbak Diana langsung respon katanya, terima kasih dok, jelas banget. Jelas banget, terima kasih dokter. Iya, terus ini masih ada pertanyaan dok. Kalau tadi kan apakah kita masih bisa tertular? Tetapi ini Maria Carlita tanya, kalau virusnya masih di paru-paru atau di badan kita, kita masih bisa nularin juga ya berarti ya? Sebenarnya kalau sudah sembuh, kita itu mendeteksi virus itu bisa dari saluran nafas dan bisa dari saluran nafas atas dan bisa dari saluran nafas bawah gitu. Yang biasa dilakukan dengan PCR itu mendeteksi yang di saluran nafas atas, nasofaring kan yang dikutek-kutek kan sininya, hanya sininya. Nah, kalau sesudah 8 hari bergejala dikatakan virusnya sudah tidak bisa dikultur, artinya virusnya sudah mati, hanya bangkai-bangkainya saja. Jadi walaupun masih ada virus, masih terdeteksi positif, tapi sudah tidak menularkan, kecuali masih ada gejala. Makanya kalau masih ada gejala kita diminta menunggu 10 tambah 3 hari bebas gejala. Tapi sekarang kita mengenal adanya long COVID ya. Jadi long COVID itu fenomena batuknya sampai lama banget. Nah, ya untuk pasien-pasien seperti ini memang susah ya. Kadang-kadang kalau dulu kita minta perpanjang isolasi, panjangkan isolasi. Ya karena memang untuk yang long COVID kita masih belum banyak penelitiannya apakah masih menularkan atau tidak. Cuman masalahnya, cuman yang sudah dirilis CDC yaitu kalau COVID ringan dan sedang cukup 10 hari, tambah 3 hari bebas gejala. Gitu. Oke. Kalau tinggal batuk-batuk kecil, nggak apa-apa. Biasanya kita lepas aja pasien. Karena sudah unlikely menularkan. Kecuali kalau masih sesak, masih demam, itu ya kita minta untuk memperpanjang isolasi. Oke. Dok, kalau untuk ibu hamil bagaimana dok? Nih Mbak Maria Carlita tanya, ibu hamil juga bisa menularkan virus coronanya ke bayi dalam kandungan, dan jika ibu hamil positif COVID, apa pengaruhnya dalam perkembangan janin? Ya, dulu sangat penularan lewat plasenta, jadi ibu yang terkonfirm positif ke janin itu memang jarang, tetapi ada dilaporkan gitu ya. Tapi jarang sekali. Yang biasanya terjadi adalah ibu yang hamil, kemudian bayinya lahir. Kita beberapa kali dapat sih, jadi ibunya positif, bayinya positif. Ibunya penularannya ya bisa transplasenta walaupun itu sangat jarang, atau saat lahir kan disusui ya kan. Maksudnya kalau ibunya itu nggak aware loh ya. Tapi kalau sudah melahirkan dengan protokol COVID kan dipisah memang. Dipisah. Kalau terpaksanya ya rawat gabung ya harus protokolnya ketat, sebelum menyusui cuci tangan, dicuci, pakai masker ibunya gitu. Ya sedih kalau ada ibu hamil yang positif. Dulu tuh kami sampai bulan Desember itu banjir. Jadi Sarjito kayak jadi tempat melahirkan ibu-ibu dengan positif COVID, dirujuk dari mana hanya untuk melahirkan. Setelah melahirkan pulang. Ya memang sedih sih melahirkan di ruang isolasi. Bayangin. Nggak kebayang dok. Iya. Dokter, ini ada yang salut sama dokter. Gimana? Sebentar saya bacakan mana ya tadi. Keluarga gimana dok? Dokter tiap hari bertugas di bangsal COVID. Gimana ya? Gampangnya gini deh dok, SOP-nya gimana sih dok kalau dokter dari rumah sakit pulang ke rumah, terus sampai di rumah harus mandi lagi atau gimana? Mandi, iya. Saya SOP-nya sejak COVID itu saya pakai baju khusus ya kalau di rumah sakit, saya bawa baju ganti. Jadi begitu keluar ruang isolasi saya mandi. Mau pulang di rumah sakit saya mandi, ganti baju yang saya bawa dari rumah, baju bersih.
Nanti sampai rumah saya mandi lagi. Jadi saya sehari bisa mandi 4-5 kali. Terus anak-anak saya sudah dari awal sebelum era COVID juga mereka sudah tahu kalau ibunya pulang dari rumah sakit tidak boleh didekati. Oh, Jadi tidak boleh berpelukan dulu. Ya, saya masuk lewat pintu belakang gitu ya, pintu belakang. Terus saya selalu bilang, ibu masih kotor gitu, ibu masih kotor. Mereka akan menjauh gitu. Nanti Meskipun terus dari rumah sakit sudah mandi ya. mandi, tapi saya paranoid. Jadinya Iya, betul-betul. saya mandi lagi. Terus kadang-kadang anak saya yang paling kecil yang tadi nongol-nongol itu, dia kadang-kadang ibunya mandi gitu, dia sudah di depan kamar mandi. Gitu. Dia di depan kamar mandi menunggu. Begitu saya sudah selesai gitu, terus ibu sudah bersih, sudah belum dipeluk gitu. Udah. Gitu. Imut banget. Usia berapa, Dok? 6. Oh, 6. Oh iya, ini nih. Tadi yang saya tanyakan itu dari Mbak Bernadine Yuli, bagaimana perasaan saat harus bergumul dengan para pasien COVID, bagaimana tanggapan keluarga. Ternyata memang keluarga sudah siap ya dengan konsekuensi pekerjaan ya, Dok ya. Iya, karena kan ya dari sebelum era pandemi ya kan, jadi dokter kan nggak bisa milih-milih pasien ya. Sebelum era pandemi, kalau penyakit dalam, saya di bagian paru ya ada TBC kan, ada TBC, iya, ada TBC resisten obat. Ya memang kita memang bekerja di situ gitu. Ya bagian dari pekerjaan. Iya. Iya. Ini dari Maria Carlita, matur nuwun penjelasannya dokter, sangat transparan dan jelas, menambah pengetahuan tentang COVID dan dampaknya. Sehat-sehat selalu ya dok, berkah untuk semua pengabdian dan pelayanan bagi masyarakat. Katanya gitu. Dok, berarti kita nanti, misalnya udah divaksin semua nih ya dok, kita masih pakai masker? Sampai kapan? Tahu ya. Saya nggak tahu. Jadi vaksin ini, Sinovac ini, itu kan efektivitasnya kira-kira 60%. Kalau untuk demi tercapai efektivitas yang maksimal, itu 70% orang Indonesia harus tervaksinasi. Nah, 70% orang Indonesia, bayangin, kita negara kepulauan nih kan. Jadi harus kayak strategi pemerintah, saya nggak tahu mau berapa bulan itu akan tercakup gitu. Nah, harapannya setelah cakupan vaksinasi tercapai itu angkanya akan turun gitu, angka penularannya. Cuman ya nggak bisa senang dulu karena terus terang nih di Eropa mulai kasusnya naik lagi. Ya bukan menakuti tapi waspada ya. Betul. Di Brazil tuh mereka lockdown lagi gitu. Apalagi ada varian baru ya dok. Dan sudah dilaporkan ada varian baru. Jadi kita nggak tahu ini sebenarnya benar-benar kayak kita yang hanya kita bisa lakukan tuh banyak-banyak berdoa ya, banyak-banyak berdoa. Ya, karena kan yang bisa mencabut pandemi ini tuh bukan kita gitu, tapi yang di atas. Dan apa yang terjadi selama pandemi itu ya memang sudah kehendaknya Allah. Jadi ya dijalani. Terus apa yang bisa dilakukan selama pandemi ya lakukan yang terbaik gitu. Misalnya ya kayak ya kalau kayak Bu Mita gitu, dari Belo Sungkowo. Tapi itu takdir yang terbaik dari Allah. Semua yang seto di masa pandemi ini insya Allah syahid. Insya Allah syahid. Amin. Nanti kita keluarga yang menerima, ikhlas gitu. Saya kehilangan banyak teman juga. Saya banyak kehilangan teman yang orang yang sangat baik gitu ya. Ya dokter teman dekat gitu juga ada yang seto. Dengan mendadak gitu. Jadi pas masuk itu dia masih bisa melambai-lambai gitu. Aku mau dirujuk ke Sarjito, oke gitu. Masuk itu dia dipakai kursi roda masih lambai-lambai. Saya masih nemenin istrinya untuk lihat CCTV itu loh Bu, Mas ya adalah masih bisa berdiri gitu. Terus beberapa hari kemudian sudah mulai kelelahan nafasnya. Jadi ya kalau diingat kesedihannya pasti sedih sekali, tapi ya ini
semua sudah jalan Tuhan ya. Ya, betul. Harus bisa cobaan untuk semua umat sepertinya, umat manusia di bumi. Semoga segera dicabut. Amin. Kita nggak tahu kapan berakhirnya, cuma Tuhan aja yang tahu ya, Dok. Betul, karena di awal COVID itu diprediksi, ini nanti kalau lebaran tahun lalu loh ya, nanti puasa selesai, lebaran tahun lalu selesai, oh ini akhir tahun selesai, sampai sekarang mau Ramadan lagi. Terus prediksinya Singapura dulu 2 tahun ini minimal, Mbak. 2 tahun minimal. Iya, Dok. 2 tahun. Kalau 2 tahun tuh kita sudah jalan setahun kok, sudah setahun lebih. Ya, Dok, nih teman-teman bersimpati sama dokter. Terima kasih tak terhingga dan respect kita buat Dokter Nanda dan semua tenaga kesehatan yang bertugas menangani COVID. Semoga masyarakat semakin terbuka pikiran dan nuraninya ya, Dok. Ya, tidak menyepelekan. Terus ini ada lagi, mana lagi? Oh, ini. Oke, matur nuwun dokter atas penjelasannya. Nah, banyak yang mendapat ini ya, insight dan pengetahuan baru. Terima kasih. Sebelum saya menutup perbincangan kita ngobrol yang ternyata sudah hampir 2 jam. Sudah jam 21.20. Oke, akan saya bacakan pemenangnya. Sebentar, saya lihat contekan dulu. Terima kasih buat Mita yang bersedia sharing pengalamannya, Mit. Ya, Mbak. Kuat ya, Mit? Kita pasti dukung kamu. Ya. Ya. Terus Bapak Bambang, Ibu Ibu Sunarni. Terima kasih kesediaannya atas kesaksiannya menguatkan kita ya. Juga Mbak Retno, makasih. Terlebih Dokter Nanda ilmunya banyak. Banyak membuka pengetahuan kita yang selama ini saya akui, saya pribadi kalau lihat berita COVID tuh cuma ya itu lagi. Oke, yang penting aku pakai masker, aku jaga jarak, aku cuci tangan. Wes, nggak mau denger yang macam-macam lagi karena jadi takut sendiri gitu loh, Dok. Parno ya, jadi parno. Iya, parno. Oke, buat Mbak Maria Carlita, kemudian Mbak Sri Variani dan Mbak Xiao Yu, siapa tadi namanya, cukup panjang, adalah 3 pemenang yang mendapatkan giveaway dari Fatigon Promuno. Xiao Yu Kairina Reis ya. Minta tolong kirimkan nama, alamat beserta nomor telepon ke IG-nya Tulas Mini. Tulas Mini Project itu di Instagram namanya. Itu nama lengkap, alamat serta nomor telepon. Nanti kami akan menghubungi dan untuk mengirimkan itu giveaway-nya atau email ke Tulas Mini Project, disambung semua ya, TULASMINI project@gmail.com gitu. Oke, hari ini benar-benar membuat saya merinding karena banyak cerita yang tidak disangka-sangka. Kesaksian dari Ibu Sunarni, Mbak Ret juga tadi tentang gotong royong di desa ya Mbak ya. Ternyata ketika kita terpuruk masih ada persaudaraan itu masih kuat. Ya. Hebat, salut. Kemudian doa itu kekuatan ya Bu ya. Itu pembelajaran buat saya. Yang sering kali lupa doa. Berdoa kalau lagi butuh. Dan pelajaran juga dari Mita, saya belajar untuk tidak menyepelekan sakit ya Mit ya. Jadi
harus peka dengan kondisi. Karena ya kadang orang tuh cuma melihat cuma ini, cuma itu gitu ya. Ternyata begitu sudah parah jadinya kaget. Dan yang pasti itu dari dokter, selama kita pandemi kita nggak tahu ini akan berakhir kapan. Karena cuma Tuhan aja yang tahu kan. Jadi lakukan yang terbaik selama pandemi ini. Kembali saya ingatkan seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi, habis vaksin jangan langsung berasa jadi Superman. Karena kekebalan itu baru terjadi H+28 setelah suntik kedua. Dengan vaksin daya tahan tubuh lebih kuat, tapi tetap masih ada resiko. Jadi terapkan proteksi VIP, yaitu vaksin, imunomodulator, 4 herbal asli, dan protokol kesehatan 3M. Yang sering lupa adalah jaga daya tahan tubuh, padahal sudah banyak imunomodulator yang aman jangka panjang seperti Fatigon Promuno. Terima kasih Fatigon Promuno yang malam ini sudah menemani kita mensponsori Tulas Mini Gamblek dengan giveaway-nya. Mari teman-teman kita lengkap terlindungi, sukseskan vaksinasi dengan proteksi VIP, juga jangan berhenti saling mengingatkan supaya COVID ini cepat berlalu. Terima kasih semuanya, salam sehat, Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Malam.